Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah di gereja ini dan secara live streaming, terimalah salam dari kami. Shalom. Nats khotbah pada peringatan hari kematian Yesus Kristus, Lukas 23 ayat 44 sampai ayat 48. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepada pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa kematian Yesus terjadi di tengah-tengah perputaran waktu dunia. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan tadi, kira-kira pukul 12 sampai jam 3, dan menunjukkan tanda-tanda alam yang nyata, jelas dan kelihatan. Katakan, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Diambil dari realitas hidup sehari-hari. Demikianlah iman kita terhadap kematian Yesus, dimulai dengan sebuah realitas kehidupan yang konkret. Karena itu, iman kita terhadap kematian Yesus harus berlanjut seperti itu. Berlanjut sebagai realitas yang terkait dengan kehidupan yang konkret, tidak menjadi iman yang tidak nyata atau iman yang kosong, yang imannya tidak punya relevansi apa-apa dengan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas menceritakan peristiwa kematian Yesus sebagai sesuatu yang tragis, bukan yang romantis atau spektakuler. Itu yang sering kita lihat di panggung-panggung jika ada drama tentang kematian Yesus. Lukas menceritakan Yesus berkata, "Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Lukas 22 ayat 42. Yesus seolah-olah tidak mempunyai pilihan lain, dan memang tidak punya pilihan lain. Ia harus melakukan kehendak Bapaknya. Untuk itulah Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari, pada saat kita memperingati kematian Yesus, marilah kita lihat sisi-sisi apa yang tidak boleh kita lupakan serta kita jadikan pokok renungan kita saat ini. Pertama, peristiwa kematian Yesus memperingatkan kita bahwa Tuhan kita itu kadang-kadang bekerja tidak seperti yang kita harapkan, tidak sesuai dengan alur pemikiran dan keinginan kita, tidak jarang melemparkan kita pada posisi yang tidak menyenangkan. Bayangkan betapa sulitnya posisi Yesus saat itu, harus menanggung kesalahan yang tidak ia lakukan. Bayangkan betapa sulitnya posisi Yesus ketika ia menghadapi salib, dan ia tahu persis bukan karena ia pantas dihukum. Ini kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada saja segi-segi yang tragis dalam hidup kita.
Usaha kita tidak selalu sukses. Kita sudah berusaha keras, bekerja dengan tekun dan jujur, tetapi tetap saja belum berhasil. Kita diingatkan bahwa itulah dimensi lain dari kehidupan kita, dimensi yang tidak selalu spektakuler, dimensi yang tragis. Kedua, kita diingatkan tentang bagaimana sikap kita yang terbaik ketika kita menghadapi kenyataan kehidupan yang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Penyerahan, mau dengan ikhlas menerima apapun yang ditentukan Tuhan, betapapun beratnya dan sulitnya itu, betapapun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ternyata memang itulah satu-satunya yang menjadikan Yesus bukan saja selamat, tetapi juga menjadi penyelamat bagi seluruh umat manusia. Tetap setia, ikhlas menerima apapun yang ditentukan Allah. Yesus adalah contoh yang sangat jelas tentang apa itu penyerahan diri. Apa itu berarti penyerahan diri adalah identik dengan sikap membabi buta atau marpuri-puri mago? Sama sekali tidak. Yesus sama sekali tidak menyerahkan nyawanya ke mahkamah agama. Yesus tidak menyerahkan nyawanya kepada Pilatus. Yesus tidak menyerahkan nyawanya kepada Herodes, tetapi Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, makna kematian Yesus yang paling pokok menurut Lukas adalah memuliakan Allah. Ada kemuliaan Allah. Hidup ini tidak selalu sukses, tetapi memuliakan Allah. Ada kemuliaan Allah. Kita tidak selalu sehat, tetapi memuliakan Allah. Ada kemuliaan Allah. Kalau kita sungguh-sungguh percaya hal ini, bahwa ada kemuliaan Allah, maka apapun yang dapat menimpa kita, tetapi kita tidak akan kalah. Kita tidak perlu kalah. Di balik Yesus yang tergantung lemah di kayu salib itu, sungguh tersembunyi suatu kuasa yang luar biasa yang tidak terkalahkan. Kuasa kasih Allah, kuasa kemuliaan Allah, dan kuasa keselamatan kita. Apakah itu gombal saja? Tidak. Silahkan kita membuktikannya. Meletakkan seluruh harapanmu kepada Tuhan dan terima apapun yang Ia tentukan. Lalu lihat apa yang terjadi. Memang bukan segala sesuatu akan beres, tetapi kita akan memperoleh kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi apapun, karena di sana ada kuasa kemuliaan kasih Allah, dan di sana ada keselamatan dari Allah. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada peristiwa kematian Yesus, orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, mewakili satu macam sikap. Berhadapan dengan kematian Yesus membuat mereka malu dan menyadari diri. Kematian Yesus yang semula dibuat menjadi tontonan telah membawa mereka berjumpa dengan Yesus. Kematian Yesus memberi mereka penyesalan. Perjumpaan ini mereka sikapi dengan tepat, yaitu pertobatan. Amin.